Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok Auditori 2 akan menjelaskan tentang Kerajaan Pajang. Anggota kelompok kami terdiri dari Muhammad Rafli Novan Saputra, Najwa Fahira Mumtaz, Rizkina Naimul Husniah, dan yang terakhir Sania Ayu Fatsyadinana. Materi yang pertama adalah sejarah berdirinya Kerajaan Pajang. Sejarah berdirinya Kerajaan Pajang adalah sekitar abad akhir 16 Masehi yang pada saat itu sekaligus berakhirnya Kerajaan Demak. Kerajaan Pajang ini muncul dikarenakan adanya konflik internal pada Kerajaan Demak sendiri. Keruntuhan Kerajaan Demak yang diawali dengan konflik keluarga kemudian memicu pertumpahan darah yang membawa pada berdirinya Kerajaan Pajang. Konflik internal ini terjadi antara Aryo Panangsang dan Joko Tingkir. Yang kedua tokoh ini terlibat konflik dan perang yang sangat sengit yang kemudian membawa kematian Aryo Panangsang. Arya Panangsang sendiri dalam proses menjadi Raja Demak tidak direstui oleh keluarga besar Kerajaan Demak sendiri, sehingga Jaka Tingkir yang merupakan menantu Sultan Trenggono turun tangan untuk menghabisi kekuasaan Arya Panangsang. Materi yang kedua yaitu Raja-Raja Kerajaan Pajang. Yang pertama, Joko Tingkir. Nama kecil Joko Tingkir adalah Mas Krebet. Hal tersebut dikarenakan ketika kelahiran Joko Tingkir sedang ada pertunjukan wayang beber di rumahnya. Selama 15 tahun berkuasa, Sultan Hadiwijaya melakukan perluasan wilayah untuk mendapatkan pengakuan atas kekuasaannya. Salah satu strateginya adalah dengan menikahkan putrinya dengan Panembahan Lemah Dhuwur dari Arisbaya. Puncak kejayaan Kerajaan Pajang dapat dilihat dari luas wilayah kekuasaannya yang mencapai tanah pedalaman ke arah timur sampai Madiun. Setelah itu, ia melakukan Blora pada 1554 dan Kediri pada 1577. Yang kedua, Arya Pangiri. Sepeninggalan Sultan Hadiwijaya, terjadi persaingan antara putra dan menantunya, yaitu Pangeran Benawa dan Arya Pangiri. Arya Pangiri berhasil naik tahta pada 1583, sedangkan Pangeran Benawa tersingkir ke Jipang. Namun selama pemerintahannya, Arya Pangiri hanya disibukkan dengan usaha balas dendam terhadap Mataram, sementara kehidupan rakyatnya terabaikan. Yang ketiga, Pangeran Benawa. Pangeran Benawa menang atas Arya Pangiri dan dinobatkan sebagai Raja Kerajaan Pajang yang ketiga dengan gelar Prabuwijaya. Kekuasaannya hanya berlangsung singkat karena Prabu Wijaya lebih memilih menjadi penyebar agama Islam. Pada 1587, pemerintahannya berakhir tanpa meninggalkan seorang putra mahkota. Pada akhirnya, kekuasaan justru jatuh ke tangan Raja Sutawijaya dan Pajang dijadikan sebagai negeri bawahan Mataram. Materi ketiga, masa kejayaan Kerajaan Pajang. Masa kejayaan Kerajaan Pajang terjadi pada masa pemerintahan Hadiwijaya atau Joko Tingkir, raja pertamanya. Sultan Pajang mulai melakukan perluasan kekuasaan sehingga beberapa daerah sekitarnya, antara lain Jipang dan Demak sendiri, mengakui kekuasaan Pajang. Demikian pula, ia meluaskan pengaruhnya ke daerah pesisir utara seperti Jepara, Pati, bahkan ke arah barat sampai ke Banyumas. Pada masa pemerintahan Raja Hadiwijaya, mulai banyak raja-raja kecil yang tunduk padanya. Selain itu, ia juga memperluas daerahnya sampai Madiun, aliran anak sungai Solomi yang besar, Blora, dan Kediri. Pada tahun 1581, ia berhasil mendapatkan pengakuan sebagai Sultan Islam dari raja-raja penting di Jawa Timur. Materi keempat, masa kehancuran Kerajaan Pajang. Masa kehancuran Kerajaan Pajang. Yang pertama, terdapat peristiwa persaingan perebutan jabatan antara putra dan menantunya, yaitu Pangeran Benawa dengan Arya Pangiri. Yang kedua, Panembahan Kudus mendukung Arya Pangiri sehingga berhasil naik tahta tahun 1583. Yang ketiga, pada tahun 1586, Pangeran Benawa bersekutu dengan Sutawijaya menyerbu Pajang. Yang keempat, perang antara Pajang melawan Mataram dan Jipang berakhir dengan kekalahan Arya Pangiri. Pangeran Benawa kemudian menjadi Raja Pajang yang ketiga.
Pemerintahan Pangeran Benowo berakhir tahun 1587. Tidak ada putra mahkota yang menggantikannya Pajang untuk dijadikan negeri bawahan Mataram. Yang menjadi bupati di sana adalah Pangeran Gagak Baning atau adik Sutawijaya. Begitulah akhir dari cerita Kerajaan Pajang. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.